Dan hari ini kita sedang diguyur hujan yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian, ada waktu-waktu tertentu dimakbulkan mustajabnya doa seorang muslim, termasuklah di antaranya di saat turunnya hujan. Karena kalau hujan turun, pintu-pintu langit terbuka untuk menurunkan hujan dari langit. Jika pintu-pintu langit sedang terbuka, maka berdoalah kepada Allah di kala itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdoa di waktu mustajab, di kala hujan turun berdoa. Doa yang kita sampaikan kepada Allah bebas, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa Mandiri boleh. Namun Rasulullah SAW mengajarkan satu doa di kala turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Coba kita ucapkan dulu Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, Allahumma shayyiban nafi'an. Ada tiga. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita harus apa? Karena warga masyarakat Muhammadiyah ciri khasnya mengikuti Quran dan hadis, maka ibadah turun hujan juga harus dipraktikkan. Jangan mencela dan menghina hujan turun. Karena ini bahaya ibadah dan musyi'ah. Padahal Allah menurunkan hujan berkat dari doa yang kita baca di dalam sholat. Kok doa yang kita baca di dalam sholat, Pak Ustaz? Coba kita ingat doa yang kita. Allahu Akbar, Allahumma barik baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Oh Tuhanku, padamu mohon dosa-dosa kisah dia baik kau timur doa barat. Sambungnya Allahumma wasil khotoya bil ma'i wassalji. Oh Tuhanku, basuhlah dosa kesalahan untuk air minum. Kan itu bagi kan? Itu harus turun di saat hujan turun kena kulit. Bahkan baginda Nabi di kala turun hujan dia menyisihkan dengan bajunya. Dibuka Nabi Muhammad seperti dari kaci di baju agar kulitnya disentuh oleh air hujan. Kenapa? Karena di kala hujan menyentuh kulitmu, maka dosa kesalahanmu kubur di kala itu. Jadi banyak teman-teman. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yanqasu al-abayan min an-nas. Allahumma wasil, ya Allah, basuhlah dosa-dosa dengan air hujan, dengan air salju dan air dingin. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus berdoa di saat turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Dan bukan hanya orang-orang yang masih hidup, bahkan buat orang yang sudah meninggal dunia pun bermanfaat untuk menghanyutkan dosa kesalahan mereka di dalam kubur.
Dari mana kita tahu? Dari doa yang kita ucapkan di kala sholat jenazah. Waktu sholat jenazah kita kan terbunyi doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu sabuna wa muslimu bil ma'i ya Tuhan, basuh makan dia bil ma'i dengan hujan dan beribadah. Maka kalau hujan turun lalu sampai di kubur lalu menyentuh almarhum ayah dan ibunda kita, inilah yang memang status kesalahannya. Maka tidak benar ketika hujan turun kita menyebarkan bencana dan pengingat dalam kita dalam sholat di waktu tidak dan dalam sholat jenazah tinggal kita sholat jenazah. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, ingat dan amalkan doa itu setiap turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan bermanfaat. Apa manfaatnya? Sesuai doa kita dalam ibtidah membasuh dosa kesalahan. Efeknya bisa jadi batuk pilek yang menyebabkan kita batuk pilek memang dosa telah mengakar dan juga menyatu dengan tubuhmu. Jika hujan turun, sudah berkira-kira bahwa ilongkang kotoran dinding pasti mabar dinding kan. Soalnya minang contohnya dia minang kotoran ikisal dibunuh yumban ibatin ko utik bahan na alok di dunia ini dosa mo 30 tahun lo isibukmu Allah bayar seorang inang notek ni udah lihat kalau bokas batu pilih kan demam beriang jangan pernah bersangka kepada Allah menurunkan hujan dengan maksud tujuan agar hamba-hamba yang dia cintai bersih dari dosa dan kesalahan. Jadi ingat sekali lagi doakan sudah turun Allahumma shayyiban nafi'an, Tuhanku jadi hujan dan bermanfaat dan manfaatnya. Nah, dalam kesempatan ini walaupun kondisi hujan, pahala dan amal ibadah kita tentu berbeda dengan kondisi tidak hujan. Kenapa? Semakin hebat rintangan dakwah yang kita terima, pahalanya akan berlipat. Dingin, kena hujan, tema ngarep payungnya, pakaian bersih apa? Maka kita menahankan ujian itu untuk mendengarkan kalam Allah. Sampai muslim alhamdulillah lengan pada isman sebelum kita tadi kan Tuhan kepada muslim ini kan. Mari kita lanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita sudah mengkaji surah Al-Qur'an, maka hari ini kita lanjutkan surah Isra, surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan atau kuku kaki. Bapak Ibu sekalian, mari kita pelajari hukum atau dalam fikih. Allah boleh bersumpah dengan nama apa? Karena dia yang menciptakan semua itu Allah. Demi bulan, demi matahari, terserah Allah. Demi malam, demi waktu Tuhan itu Allah. Namun kita makhluknya hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi, billahi atau Allah. Terjemahannya demi Allah. Maka dalam fikih orang-orang yang mengucapkan sumpah dimulai dengan nama Allah atau demi Allah atau wallahi billahi atau tallahi, maka sumpah itu
katakan, bagaimana kalau dilanggar? Maka sumpah itu harus dibatalkan, disebut dengan kifaratnya dengan puasa 3 hari berturut-turut. Niatnya adalah niat puasa kafarat sumpah, penebusan sumpah. Contoh konkret di tengah-tengah masyarakat kita, karena emosi si orang tua terhadap anaknya, ia mengusir anaknya dari rumah dan dia bersumpah, demi Allah inna wizikun koronu barasobi nik amal sangat. Ternyata si anak kemudian hari berhasil, dia kaya, dia hebat secara ekonomi, atau orang tua menyesal, maka si anak diajak pulang, berarti orang tua telah menyalahi sumpahnya. Menyalahi sumpahnya. Bukan karena soal dia mengusir anaknya, bukan itu masalahnya, tapi karena dia mencari nama Allah. Dia sudah memakai nama Allah untuk memuaskan nafsunya, kan? Maka untuk membatalkan sumpah itu dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Hari pertama, kedua. Hari ketiga dia tidak puasa, ulang lagi dari pertama. Jadi berapa ustaz pembatalan sumpah itu? Memang, maka jangan bermain-main dengan sumpah atas nama Allah. Ada sumpah selain atas nama Allah. Misal di tahun sirik ini Arab tolak dunia, indah sumpah menurut fikih, tapi itu sumpah menurut bahasanya. Angkut nalung membuat Allah atau walau di padang tolak lain sini perlukan indah upakan pengupahan kafir yang dunia, indah sumpah wani. Sumpah itu sekalian harus memakai nama Allah, wallahi atau billahi atau taala atau terjemahan demi Allah. Maka sumpah seperti ini harus dijaga. Ketika dilanggar, maka kita harus menebusnya dengan 3 hari puasa berturut-turut. Bagaimana kalau tidak dibayar sampai dia meninggal dunia, ini menjadi utang. Maka kalau kita sebagai anak tahu akan pelanggaran sumpah itu, harus mempuasakan untuk membatalkan sumpah mendiam orang tua. Jadi ini hukum yang sudah dijelaskan para ulama fikih agar kita tidak bermain-main dengan sumpah atas nama Allah. Lalu pada surah Al-An'am Allah bersumpah atas nama Allah, wal ayati Al-Muriyati qada'a, ini terserah Allah. Tapi kenapa Allah mulai surah Al-An'am dengan kata sumpah dari ayat 1 sampai 5? Allah satu Nabi jemaah, karena informasi yang akan Allah beritahu adalah perkara yang sangat penting, yaitu tertulis pada ayat 6, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Inilah orang yang manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Apa contoh keingkaran kita? Maksud keingkaran ini tidak berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, upaya untuk memperbarang dan kita sopin dekati pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah lakna kayu lakna mereka minta padamu, indah mereka tidak harap berubah dunia lalu arah jauh bawah. Lalu mereka bapak menilai tolong dan sudah dihutang baik bahasa boleh ibarat suara sertifikat indah manusia indah manusia indah manusia dan sekali. Lalu
leng na suado epek bangun kita le epek bangun ko diwas inda maminda kita bangun pas kita bangun terak hubuna dari api lan perlu busanya bapak biaya dan mengalami le lagi busanya anak-anakmu biaya persalinan le bahwa anak-anak mulai banyak di sekolah SD dan biaya anak mulai sampai anak berbalas ke bapak mulai dipena iman ibadana alam akayam lah di sana masuk awal membaik sadar kerja seriau patut dalam bapak kuat aman menentang budi pada anjakan kerja kali Jumat besok sugarina karyakan pemorjana hari Jumat kan besok anak awalan lawan marbudi bukan pak tapi kenyataan hari Jumat pengaruh hari Sabtu pengaruh mai pakau mai pakalak pun namanya bahan alasan itu sibuk mau gue usaha gue ini segala macam sampai di hari akad naik saya dari dengan dari dahulu awal sekali awalnya kira-kira dia sekalian naik roh bapak sekalian mengidotol rado jauh kira-kira menolong kok jadi kan ya benar rak sudah roh yang nak kayu rualan mengidotol masuk di benya rado yang mau takut efek misian kau minat rado kau ini jadi kan memancing itu di debitnya. Sedang cukup baik bapak sekalian. Lahir pun pinjam dunia atas rahmat Allah. Makonan menginjam perkataanmu atas rahmat Allah. Perlu diutang perbahasan nilainya. Perlu diutip di orang bangun tanah nilainya. Marikan perbahasan nilainya. Lahir pun patut dibiayainya. Pas pulau untuk ibadah bahasnya ada di mana lan marpagi kepada Allah an suida sombanya lima nuri sadari saburi ngaruh manusia tapi untungnya Allah maha segala rana lebih dia berkuasa bagi manusia karena hebat Allah aku kita manusia tidak baik sekalian kemudian seluruh hidup orang tak percaya berulang-ulang manusia menyalahi fitrahnya sebagai hamba berkali-kali kita manusia ini melupakan Allah sampai cinta yang memberikan segala hal namun kita sering melupakannya di saat kita membutuhkan berdoa Allah tetap memberikan kurang dengan aku bilang Allah lima Palawina cuma di kota Roma kan jam tahun masuk di bengak kota di sampingnya yang ada dompet borgini dan borginari para dompet menamar bagi manusia yang Tuhan dah dari masuk sikuna efek namun dua dan sangat bahan subhan lehen mana lakukan dia urasuki pada ada urasuki usia sama dompet kan ada Lomo dulu aku ni, banyak orang yang lebih kaya atau lebih mulia mengenai Bismillah Tuhan boleh berasal. Bahang pada dulu di situasi ayat salat, wakil ayat salat, duduk ni, roda pardon beri solat ngaruh lagi. Dua hari tidak ada setia dong, ambo dua hari sudah dimakbul, tidak sudah disolat. Jadi apa begitu? Dan berulang-ulang kali itu dilakukan manusia seperti itu Allah tetap memberikannya memberikan hari bilang Allah itu Allah manusia maka Allah menyebutkan innal insana li rabbihi lakadun manusia pada semua butuh dari kasih musa tidak bawa ibu-ibu sekalian berbahan nikmat nilai Allah ini nikmat mata bisa melihat, nikmat mulut bisa mencicipi makanan, nikmat kaki, bahkan nikmat nilai Allah ini
Sehingga ketika kita sholat dan kita membaca dalam bacaan sholat itu seperti yang diajarkan Rasulullah, di dalamnya sudah ikut serta doa-doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ampunnya Tuhanku, Rabbi ighfirli, maafkan aku, ampunnya Tuhanku. Bahkan di akhir sholat kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, atau dalam hadis min azab jahannam. Doa habis sholat Bapak Ibu sekalian, mainan riba mengidul Allah mainan. Asal Bapak ini bagi doamu amal nasyukur. Dan orang bahat bin Allah makanya ini. Nah, tetap dibolehkan kita berdoa kapan saja memang, tapi yang riba sadar diri. Ilah doa Bapak hati bagi doa. Tapi abaikan harapan dan taharif benar. Tapi pun persoalan para saat tiba indah layak atau menginjam-injam di bawah di bawah lima amal lima nasyukur itu. Karena kadang-kadang pemandangan di tahun sholat subuh 2 rakaat isya musim kanai masudi 5 menit itu sehingga yang mengalun rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad, rakaat kedua membaca qul a'udzu billahi atau surah pendeknya waktu subuh. Habis sholat subuh astagfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Habis ini ada berbeda waktu musim Allah badan rajin manuke sama ini. Habis ini berdoa kepada makin 5 menit 15 menit indah paham bahwa sholat 5 menit dong taruh panggilan 15 menit kan indah etis secara meningkat terpantas menurut para saat manusia. Walaupun Allah itu akan tetap mengabulkan walaupun amal kita sedikit, walaupun seseorang tidak beramal atau seorang hamba itu tidak beriman, semua makhluk Allah tetap Allah nafkahi, Allah belajar. Mungkin kain para saat kita ini. Apalagi kalau kita belajar sunnahnya, dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiasakan berdoa setelah sholat fardu. Sudah berdoa berjamaah dengan mengangkat kedua tangan setelah sholat berjamaah. Ibadah kita itu kaji hukumnya. Dan cukup tarik kepada saat bahwa amal nasyur itu panggilan tak pinjam akannya tidak logis terus. Jadi untuk mengimbangi lebih baik amal ibadah pemahaman qobaliyah waqtiyah kerjakan tahajud witir sholat duha kerjakan. Artinya semakin kita patuhi Allah itu maka itu bukti kita hamba yang bersyukur. Maka kalau Allah sudah menganggap kita hamba yang bersyukur, tidak perlu diminta dan didoakan, nikmat itu pasti Allah tambah. Apa kata Allah pada Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Dimasuki tadi masjid takwa. Dalam kebiasaan kita doa berjamaah setelah sholat berjamaah setelah sholat fardu. Pokoknya pasal zikir puji bagi-bagian saudara harus tarik diri dan ibadah para sahabat. Mau disunnahkan Rasulullah tidak membiasakan perbuatan seperti itu, berdoa secara berjamaah setiap habis sholat fardu berjamaah. Melalui sunnah. Lalu pada ayat berikutnya Allah sebutkan apa yang menyebabkan manusia itu sangat ingkar dan lupa berterima kasih. Wa innahu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu li'ubbil khairi lasyahid. Sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia akan menyaksikan keingkarannya pertama dikala masih hidup di dunia.
kesalahan yang dilakukan seorang hamba akan Allah tampakkan di saat kita masih hidup dengan cara kesalahan itu Allah tampakkan lewat anak itu. Kalau pandang di Ali bin Abi Thalib parangnya anak dibaik sirri dan ibadah jauh di hati ini. Maka ketika anakmu membaik ulang parangnya dan jodohan, ulang hanya mencela dan menghinanya, tapi ingatlah dosamu menghadap kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, punya Tuhan. Untuk parangnya dan jodoh. Kalau bedeng juga jahat pada orang tua, lalu pun Allah parangi pada tiba hamba tak saja anak dimau ingat dulu sama bentuk dan dia aman dan dia ingat memang Rasulullah. Tuhan Tuhan punya pada bahasa Arabnya Rabbi firli atau Allahumma firli sunubi wa liwalidayya warhamhuma terbayang yang baik Tuhan nei jahanan seluruh wala jahat ko yang bilang bomu lalu anak membuat bom walau parmain dibalas kon yang bisa berparang dan kan anggwala kon dan nah mana sesuatu pun nah lewat ia berjahat dan mendiam baunya kan Allah memberitahu tingkah laku perintahmu di masa lalu lewat mulut-mulut orang lain. Itu memberitahu Allah agar kita sadar diri dosa kesalahan kita di masa lalu bahwa sudah dipakai, sudah diwarisi oleh anak keturunan. Maka dikala itu Allah menampakkan Allah Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau di waktu usia tua Allah datangkan beberapa penyanyi, Allah hadirkan beberapa ujian-ujian kesehatan. Maksud tujuan Allah adalah mengingatkanmu akan dosa kesalahanmu di masa silam. Maka sebelum kamu bertemu dengan Allah yang maha segala-galanya, bersihkanlah dirimu dengan sabar dan ikhlas akan ujian yang Allah berikan. Di masa kita usia 60 tahun atau setelah Rasulullah menaklukkan kota Makkah, ia pulang ke Madinah. Rasulullah sudah jatuh sakit. Untuk berdiri payah, untuk duduk payah, berjalan kadang sudah terasa sesak, kadang dia dibantu naik tol ini Babirenia atau PKH ini Dinamika jauh kita. Ali bin Abi Thalib kadang-kadang sahabat-sahabat yang lain dalam 3 tahun usia Nabi 60 tahun tidak sakit. Lalu 3 tahun kemudian Rasulullah pun berpulang ke hadirat Allah. Dan 10 tahun ini Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam sakitnya Rasulullah membaca doa Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Nabi dalam baca Maha suci Allah dan juga dengan segala pujian kepada Allah. Ampun ya Tuhan, astaghfiruka. Ini wajib Muhammad Rasulullah SAW. Tapi bacaan itu menjadi sunnah buat kita. Dikala sudah kuat dan penyakit sudah mulai bermunculan, maka bacalah doa itu Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Rupanya ini maksudnya Allah bawa sekalian dan supaya sekolah di dunia ulang sahabat di akhirat supaya sekolah di neraka. Berarti kan rahmat Allah di hakikat. Bila Allah dihiwa usia sakitnya sudah sabar dan tabah dalam sakit menjadi pembunuh dan pelindung dosa. Tentu dengan diiringi zikir dan doa yang diajarkan Rasulullah Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang memang beda orang-orang di dalam doa baik sekali. Karena ini dalam bahasa orang-orang tak pernah makan doa kan? Oi, olele, olala, Allah. Apa yang kita pahami kan?
beramal sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Indah lagi pemaling-maling berindah baik bahan dari dosa dibasuh daripada ujian kapal ibadah dosa bahan nama doa ilahi Allah ujian sakit pada subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Dong zikirnya nama doa Allah itu Allah tidak pakai Allah saja. Oh iya, nama penyakit tidak. Ulang kemana iya. Dong dia. Umur-umurnya 70 tahun, mula menulis sebab itu istri mama kita, mula menulis matuahan. Untuk mama yang memasukkan bertahan lebih dan juga bertahan bagi untuk lebih bersobat lapan sumasakan baik di malam pada indahun baju jadi pangkal tambah untuk namanya memasukkan Allah bikas untuk kedua kan ada nama pengen lalu mohon terkenal mohon Allah pun dalam sampai sekarang. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian dapat saya pakai zikir-zikir nasuano atau kalimat-kalimat nasuano manfaat lebih baik kita apa? Subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu cara Allah membersihkan dari dosa kesalahan. Itulah ujian Allah. Di samping kita berikhtiar untuk berobat, minum obat atau dengan obat-obat alami, tapi tetap kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saat yang pertama Allah tampakkan keingkarannya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Di dunia Allah tampakkan. Lalu di saat yang kedua di waktu sakaratul maut Allah tampakkan itu. Maka Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa la tamanna mari kamu dong paksuruh hati jodoh aku bantu program hati wa yaqulu billahi akhartani ila ajalin qarib. Sudah kita, tapi pasangan sisa kita semua yang banyak amal yang sedikit amal, banyak dosa sedikit dosa, semuanya berujar. Oh Tuhanku, tundalah barang sebentar kematianku. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa kita memohon agar ditunda kematian itu? Karena amal ibadah yang kita lakukan ditampakkan waktu sakaratul maut. Tadi banyak ibadah sedikit, kurang bahan usulan dan pakwa. Anak kita balasannya. Lalu sholat ibadah serta karya nampakkan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ubuh dari waktu beramal ibadah ini. Maka orang yang ahli ibadah mengucapkan ini. Fayaqullah bilaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tuhan baik didodokin dengan sido kau sotokon kobaron buat kon bahasa sahabat dan ansuri wokok kon itu masih takoran ansuri pakon mandokoni dodokin bukan tahan kon wa aku minas sholihin aku akan menjadi orang yang soleh paling tidak ingin mendirikan sholat dua rakaat paling tidak karena ingin menjadi orang yang soleh. Tapi doa ini tidak dikabulkan oleh Allah karena sedang mengalami sakaratul maut. Ruginya sedang proses keluar dari itu. Allah jawab pada surah Al-Munafiqun ayat berikutnya. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa la yu'akhirullahu dalam bahasa Arab pakai lam dan nun tidak akan pernah ada sampai kapan. Beda dengan lam, ini lam. Walan yu'akhirullah. Tidak akan pernah ada manusia apapun. Mau orang hebat, mau orang sakti, mau orang luar biasa.
tidak akan pernah ada yang ditunda kematiannya berkat atau karena doa itu. Kalau sudah datang, la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Maka sebelum ajal itu datang, sebelum kita sakaratul maut, maka yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian, dengan datang sholat kita akan melihat nanti di waktu sakaratul maut. Dengan datangnya